Laula an hadanallah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Para ibu dan bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah tidak terasa ya kita sudah hampir ya tinggal beberapa hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita, dan mudah-mudahan dengan Ramadan ini betul-betul memberikan dampak ya, sebagaimana tujuan dari Allah sendiri, bahwa dengan adanya bulan Ramadan, bulan diklat ya, bukan bulannya pelatihan untuk mencapai derajat takwa ya, takwa yang sesungguhnya, bukan takwa yang KW ya. Kadang kalau takwa yang KW itu di satu sisi berbuat kebaikan, di sisi lain masih terus melakukan maksiat gitu ya. Tetapi mudah-mudahan dengan adanya bulan Ramadan ini kita betul-betul dilatih oleh Allah ya, memiliki al-quwah ya, kekuatan. Takwa itu kan artinya kuwah ya, kekuatan untuk bagaimana kita betul-betul menjalankan perintah Allah, dan sekuat tenaga ya, al-quwah, kekuatan kita untuk bagaimana meninggalkan larangan-larangan yang sudah Allah larang. Nah, mudah-mudahan kita semakin tersibgoh ya, tercelup dengan Ramadan ini, semakin hari semakin baik, hati kita semakin hari semakin bersih ya, semakin suci gitu, semakin mampu untuk menerima kebenaran, semakin tersentuh ya dengan tilawah-tilawah bacaan Al-Quran, semakin merasakan kehadiran Allah dalam segala kehidupan kita, semakin melibatkan Allah dalam berbagai hal ya. Nah, kemudian sekuat tenaga kita pun menghindarkan diri ya dari belenggu hawa nafsu ya, syahwat yang la ammaratum bisu, selalu menyuruh kepada keburukan. Syahwat kita ya, yang nafsu kita yang menyuruh untuk menahan harta untuk tidak berinfak pada orang lain. Misalkan syahwat kita untuk tidur berlebihan gitu ya, sehingga terhalang ya kita mau beramal soleh karena syahwat tidur kita masih kurang terminimalisir. Misalkan syahwat makan minum kita gitu ya, sesuatu yang melakukan berlebihan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya diklat di bulan Ramadan ini, bulan tarbiyah, bulan pelatihan kita untuk meraih derajat takwa ini, ada perubahan-perubahan ya dalam diri kita. Misalnya sholat semakin tepat waktu, sholat semakin khusyuk gitu ya, tilawah kita semakin tumakninah, semakin tenang gitu ya. Nah, mudah-mudahan berbagai kebaikan kita raih ya di bulan Ramadan ini. Dan hari ini insya Allah ya, kalau untuk zakat mungkin sekilas saja kemarin sudah ya, karena itu adalah sesuatu yang sudah menjadi rutinitas kita, jadi tidak saya lanjutkan. Hari ini kita akan sama-sama belajar terkait adab perbuatan-perbuatan atau amaliyah-amaliyah yang bisa merusak amal kita ya, bisa merusak pahala kita. Nah, barangkali misalnya dengan tidak sadar kita melakukan hal itu, jangan sampai kebaikan yang sudah kita kumpulkan kemudian habitat ya, terhapus amal kita, dan kita pelajari amal apa saja yang bisa habitat ya, bisa menghapus kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Nah, di sini seperti biasa sudah kita share screen kan terlebih dahulu ya. Nah, ini perusak amal ya, ini berdasarkan Quran Sunnah. Ada hal-hal yang bisa merusak amal. Tentu saja kita jangan menjadi orang yang muflis ya, orang yang bangkrut gitu ya. Kita merasa bahwa sudah melakukan berbagai ketaatan kepada Allah, tetapi ternyata ada karena perilaku kita yang misalnya bisa menyebabkan rusak amal ya. Nah, ini berdasarkan Al-Quran seperti apa. Nah, kita akan sama-sama pelajari hari ini. Nah, di sini bagaimana para
ulama ya, mereka begitu khauf ya, begitu takut, kemudian begitu roja ya, begitu berharap kepada Allah. Nah, kita awali dari penulis dulu ya, bahwa supaya kita bisa memahaminya. Nah, di sini kita awali dari ini ya, bagaimana ketakutan atau rasa khauf yang tinggi ya, karena dalam ibadah itu harus ada roja, harus ada optimistik ya, harus berharap, tetapi juga harus ada rasa khauf, takut ya. Nah, diantara rasa takut ini kepada Allah ya, nah ada juga rasa takut nih para ulama salaf, apa yang sudah dilakukan itu sia-sia. Nah ya, bahwa pahala yang besar atau kebaikan yang berlimpah ya, ini hanya bisa diterima oleh orang yang betul-betul mencari segala sesuatu itu karena imanan wahtisaban, karena dorongan iman gitu ya, karena berharap ridho Allah gitu ya. Nah, dan kita tahu bahwa hati kita itu ya, hati semua hamba Allah itu ada di antara dua jari ya, di antara jari-jari Allah yang Allah bisa merubah menurut kehendaknya. Jadi bahwa kita tahu tadi syarat diterimanya sebuah amal atau sesuatu itu akan menjadi amal soleh ketika betul-betul karena Allah ya, betul-betul berharap imanan wahtisaban, betul-betul atas dasar keimanan kita, atas dasar pengharapan kita kepada ridho Allah. Sementara kita tidak bisa mengendalikan hati kita. Hati kita kan, kata dalam hadis ini bahwa hati semua manusia itu ya ada di antara dua jari dari jari-jari Allah yang Maha Pengasih, dan Allah dengan mudah bisa merubah menurut kehendak Allah gitu ya. Oleh karena itu kan kita selalu memohon, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, ya Allah teguhkan hati kami untuk terus taat dalam agamamu. Nah ini ya, bahwa kalau kita baca ya sirah atau perjalanan para salafus salih ya, bagaimana gitu ya perkataan, kemudian amal, ketika mereka berkata-kata ya atau melakukan amal perbuatan itu selalu berada di antara khauf ya, takut dan roja, dan ada harapan gitu. Oleh karena itu para salafus sholih Allah gambarkan ya, mereka adalah sebaik-baiknya hamba Allah, bahwa dalam surah ini ya, surah apa, Al-Mu'minun ya, ayat 57 sampai 60, bahwa innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Jadi ada rasa khasyah, ada rasa takut gitu ya. Mereka itu bahwa langsung saja ya, bahwa sesungguhnya orang yang para salaf itu, salafus salih itu, mereka hati mereka itu khauf ya, takut dengan azab Allah gitu ya. Mereka beriman terhadap ayat-ayat Allah dan mereka sama sekali tidak menyekutukan gitu ya. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut gitu. Digambarkannya seperti ini ya, para salafus sholih itu, bahwa Siti Aisyah pernah berkata ya, bahwa kata Siti Aisyah, aku pernah bertanya sama Rasul tentang ayat tadi ya, bahwa orang mukmin itu yang mereka itu musyfiqun ya, kemudian mereka ada rasa khasyah ya, rasa khasyah, innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun, bahwa betul-betul mereka itu orang yang berhati-hati gitu ya, berhati-hati, kemudian takut gitu ya, khasyah, timbul rasa khasyah tentang azab Allah gitu ya. Nah, Siti Aisyah beliau memberikan kesaksian bahwa aku pernah bertanya kepada Rasul ya tentang ayat mukminun ini ya. Maksud dari tadi ya, yang musyfiqun itu orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut itu apa gitu ya. Sehingga Aisyah bertanya, apakah mereka itu orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut itu maksudnya adalah mereka orang-orang yang meminum khamar dan berlebih-lebihan, kata Siti Aisyah. Kemudian beliau Rasulullah menjawab, tidak ya, tidak wahai Aisyah ya, putri As-Siddiq, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang
saum, mereka orang-orang yang sholat, mereka orang-orang yang mengeluarkan sedekah, dan mereka takut amalnya itu tidak diterima gitu. Nah, mereka ini orang-orang yang bersegera mengerjakan kebaikan, ya. Sabiqum bil khairat. Kan tingkatan itu beda-beda ya, ada zalimul nafsih, ada muqtasid, ada sabiqum bil khairat. Nah, ini adalah kategori orang-orang yang kan kalau kadang kita misalnya udah saum, udah sholat, udah sedekah, udah apa, lempeng gitu ya, misalnya nggak merasa bagaimana kalau yang di apa itu saja ya, malaikat Nabi Ibrahim saja sama Nabi Ismail selalu di akhirnya tuh disertakan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, ya Tuhan kami terimalah gitu. Nah, setingkat Nabi saja ya. Nah, apakah dalam hati kita, dalam pikiran kita ya, ketika apalagi Ramadan ini, apakah terbetik dalam pikiran kita misalnya, ya Allah, dengan saum kita, dengan sholat kita, dengan sedekah kita misalnya, kita merasa takut bahwa amal kita itu tidak diterima. Nah, kalau sudah ada dalam hati kita, dalam pikiran kita bahwa ya Allah, saum kita, sholat kita, sedekah kita gitu ya, takut tidak diterima sama Allah, nah berarti mudah-mudahan kita masuk terhadap yang sabiqum bil khairat, yang bersegera mengerjakan berbagai kebaikan. Jangan sampai kita masuk kepada yang zalimul nafsih gitu ya, yang mendolimi diri gitu. Nah, sehingga Allah menyampaikan ya orang-orang mukmin, nah yang segera mengerjakan kebaikan ini ya dengan berbagai sifat tadi, yaitu diantaranya meskipun mereka itu selalu beribadah ya dengan baik, tetapi mereka itu merasa takut tetap gitu ya, walaupun mereka sudah mujahadah, sudah bersungguh-sungguh melakukan berbagai amal soleh, melakukan berbagai kebaikan, tetapi dalam hatinya tetap merasa takut kalau amal mereka itu tidak diterima gitu. Nah, ini rahasianya ya, bukan karena mereka takut kalau Allah tidak menepati apa yang sudah Allah janjikan ya, bukan seperti itu, namun karena tentu saja kan Allah tidak mungkin mengingkari janji ya, nih di ayat surah Al-Imran, fayuwafihim ujurahum, pasti Allah akan memberikan pahala ya, liwafiyahum ujurahum, banyak. Jadi tetapi mereka takut, yang mereka takutkan itu bukan Allah menyalahi janji, bukan, tetapi mereka itu takut andaikan mereka tidak sempurna dalam melakukan ibadah. Nah, jadi merasa mereka itu, ya Allah, misalnya sholat saya kok masih seperti ini gitu ya, tilawah saya kok masih seperti ini misalnya, sedekah infak kita masih seperti ini misalnya. Nah, jadi merasa takut kalau ya bahwa ketaatan yang dilakukan itu belum sempurna gitu ya, tidak sesuai dengan syarat-syarat yang Allah perintahkan gitu. Nah, ini bahwa melaksanakan ibadah ini apakah sudah sesuai dengan kehendak Allah, dan bahkan mereka menganggap bahwa mereka merasa masih kurang gitu ya. Nah, ini bahwa orang-orang yang sabiqum bil khairat yang tadi ya, karakteristiknya luar biasa, pokoknya merasa jauh dari kesempurnaan, merasa kurang gitu ya, merasa apakah sholatnya atau ibadahnya itu apakah sudah sesuai dengan kehendak Allah, kemauan Allah gitu ya, dan terus merasa kurang, merasa belum sempurna, dan mereka pun takut ya ketika amal itu tidak diterima. Nah, sehingga mereka itu betul-betul fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan, sabiqum bil khairat gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan ya di bulan Ramadan ini kita meningkat derajatnya ya, menjadi sabiqum bil khairat. Kan ada level-levelnya ya, an-nabiyyin, level imannya nabi, kemudian asyuhada, para syahid ya. Itu agak susah kan kalau kita mau mencapai level an-nabiyyin ya, para nabi, levelnya iman syuhada, as-siddiqin ya, level imannya orang-orang as-siddiq gitu ya. Nah, ini yang paling itu, yang paling tiga terendah dari bawah gitu ya, bukan tidak, jadi ini yang paling mending gitu, yang bisa kita upayakan. Mungkin nauzubillah kalau dzalimun li nafsi gitu ya, muqtasid itu masih 50-50 gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa raih sabiqum bil khairat ini. Nah, ini betul-betul bahwa kita berbenah ya ibadah kita gitu ya,
apakah semata-mata karena Allah, apakah sudah sesuai dengan perintah Rasulullah gitu ya. Nah seperti itu. Jadi pada awalnya para sahabat mereka takut ya, kalau amal mereka itu rusak dan sia-sia. Nah ini yang perasaan tadi ya, yang kemudian menyempurnakan iman mereka, bahwa Allah berfirman ya di surah Al-A'raf, fala ya'manu makrallah ilal qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari siksa Allah kecuali orang-orang yang merugi. Nah di sini langsung saja, ini pembukaannya terlalu panjang ya, intinya seperti itulah ya kenapa kita membahas hari ini. Ada hal-hal yang bisa merusak amal kita ya. Nah pokoknya kita memohon kepada Allah ya, muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Mudah-mudahan kita betul-betul ya melakukan berbagai ketaatan ini sesuai dengan syarat diterimanya amal ya, bahwa harus betul-betul karena Allah dan caranya sesuai dengan cara Rasulullah. Nah di sini karena memang di Islam sendiri ya ada golongan-golongan tertentu. Kita mengenal ada istilah golongan Qadariyah ya. Golongan Qadariyah itu mereka sebuah paham yang bertentangan ya dengan Rasulullah, bertentangan dengan para sahabat, bahwa menurut Qadariyah kan pokoknya semua keburukan itu bisa merusak kebaikan dan bisa menjadikan amal itu sia-sia. Nah jadi menurut golongan Qadariyah ya, kan ada Qadariyah, ada Jabariyah ya, ada Murji'ah. Nah ini dalam Islam ada sesuai Quran Sunnah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah mudah-mudahan kita semuanya termasuk di golongan yang Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, yang sesuai dengan Quran, sesuai dengan Sunnah. Karena memang di Islam itu banyak juga pahamnya. Ada yang paham Qadariyah ini bahwa ini sangat ekstrim kan. Mereka berpendapat bahwa ya pokoknya keburukan apapun atau maksiat apapun itu bisa merusak kebaikan dan menjadikan sia-sia gitu ya, bahwa iman itu nggak ada manfaatnya ketika mendapati satu bentuk maksiat atau kedurhakaan. Dan mereka memvonis orang yang durhaka, orang yang melakukan maksiat itu pokoknya kafir saja gitu, sehingga amalnya gugur. Nah sehingga itu kan ada yang seperti itu ya. Dan mereka berpendapat bahwa orang yang melakukan maksiat, dosa ya, seperti dosa mencuri, dosa berzina, nah itu berarti dia sudah kafir. Nah, dan mereka tuh tempatnya di neraka. Nah ini Qadariyah. Tapi juga ada golongan yang Murji'ah. Nah ini Murji'ah itu ya tadi sebaliknya dari dari Qadariyah, sebaliknya dari Qadariyah. Nah kalau Murji'ah itu adalah mereka yang berpendapat bahwa maksiat atau dosa itu bisa menyatu dengan iman gitu. Jadi menurut kelompok ini tidak ada kedurhakaan yang perlu diwaspadai untuk mendapatkan keimanan. Nah ini sebaliknya ya. Jadi kalau ini lebih meremehkan, mereka itu lebih ya nggak apa-apa, misalkan maksiat juga, dosa juga gitu, masih tetap dianggap mukmin gitu ya, sekalipun melakukan dosa besar atau apapun ya. Ini jadi pendapat dari Murji'ah seperti itu. Nah sedangkan pendapat salaf ya, nah pendapat salaf ya, salaf itu berarti kita manhaj salaf kan, bukan salafi maksudnya, maksud saya bukan sekelompok orang itu. Jadi pokoknya yang berpegang teguh kepada Quran Sunnah itu berarti manhaj salaf ya. Mereka kalau kelompok ini, nah mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, adalah menganggap bahwa itu pendapat itu berlebih-lebihan dan meremehkan. Jadi menurut kelompok ini pokoknya yang merusak secara hakikat dan yang bisa mencapai derajat sia-sia itu yaitu dosa yang tidak semua dosa ya. Di sini ada hal-hal makanya dibahas itu, kayak kufur. Tentu saja kalau kufur pasti yaitu akan merusak. Kemudian dosa musyrik, tentu saja murtad atau nifak misalnya itu. Nah itu gitu ya. Jadi pendapat salaf berada di antara pendapat yang tadi menganggap yang tadi mah nggak apa-apa, maksiat juga ya, yang Murji'ah itu yang pokoknya masih ada iman. Ada juga yang tadi misalnya yang kelompok pertama misalnya
pokoknya kafir, jadi gampang mengkafirkan orang gitu ya. Ada sekelompok yang gampang mengkafirkan, sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit kafir, itu mentakfir nih ya. Ada yang terlalu menyepelekan dosa juga, misalnya nggak apa-apa. Nah, kemudian kalau salaf itu berada di antara yang meremehkan dan di antara yang berlebih-lebihan. Jadi kalau menurut manhaj salaf, dan kita berpegang pada manhaj ini ya, bahwa sesungguhnya yang bisa merusak amal, yang bisa menjadi amal kita sia-sia atau habitat atau terhapus amal kita ya, kebaikan kita, karena yang merusaknya itu, nah di sini ada amal-amal yang bisa merusak. Nah, diantaranya yang tertinggi adalah kekufuran tentu saja, kemusyrikan, misalnya murtad, kemudian munafik, ya. Bahwa kerusakan sebagian ibadah ya, karena sebagian kedurhakaan atau berkurang ya pahala karena sebab-sebab lain, atau tidak adanya manfaat amal itu pada saat dibutuhkan. Nah, ini merupakan kerusakan yang sifatnya nisbi gitu ya, nisbi. Jadi yang tidak sampai menghilangkan iman secara total. Oleh karena itu mereka menetapkan ya berdasarkan nas-nas yang sudah sangat jelas bahwa iman itu kan sudah disampaikan ya di beberapa kali, bahwa iman itu merupakan ucapan ya, akwal wa amalan ya. Kan iman itu sendiri kan iqrar birisan, mengikrarkan dengan lisan, kayak kita syahadat berarti itu ikrar kan. Kita tilawah, kita melakukan membaca syahadat, tilawah, zikir, doa ya. Nah, jadi berupa ucapan ataupun amal ya, yang iman itu bisa bertambah karena ketaatan dan bisa juga berkurang karena kedurhakaan. Kita pernah membahas ya bahwa iman itu al-iman yazidu wa yanqusu, bahwa iman itu memang bisa bertambah bisa berkurang dengan ucapan atau dengan amalan yang kita lakukan. Nah, bisa bertambah dengan ketaatan. Iman itu ketika kita taat berarti bertambah. Tetapi ketika kita melakukan maksiat, maka iman itu bisa berkurang dan berkurang. Nah, di sini bahwa kita berharap sama Allah ya, apalagi di bulan mulia ini, bulan Ramadan ini, mudah-mudahan ya Allah menambah keimanan kita ya, menambah keimanan kita. Kemudian saat kita nanti ya dicabut nyawa oleh malaikat, mudah-mudahan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang soleh gitu ya. Nah, di sini perkara apa saja nih tadi yang bisa merusak amal? Nah, karena tadi kan sudah jelas ya bahwa iman itu bisa yazid, bisa bertambah, bisa yankus, bisa berkurang dengan ketaatan atau dengan maksiat yang kita lakukan. Nah, di sini perkara-perkara apa saja yang bisa merusak amal? Itu banyak ya, banyak sekali. Tapi mungkin ya yang kita bahas hari ini sebagian saja. Yang pertama tentu saja ini sudah sangat masyhur ya, kalau kayak kufur, musyrik, murtad, nifak gitu ya, bahwa pokoknya yang meninggal dalam kondisi kufur, meninggal dalam kondisi musyrik ya atau murtad, tentu saja segala amal baik yang pernah dia lakukan itu nggak ada manfaatnya ya. Misalnya pernah sedekah dulunya, pernah silaturahim, pernah berbuat baik kepada tetangga misalnya ya. Nah, tetapi hal itu rusak sia-sia karena kekufuran. Nah, kan ini mah sudah jelas dalilnya juga banyak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yartadid minkum an dinihi, barang siapa yang murtad dari agamanya ya, fayamut. Nah, murtad kemudian belum sempat tobat, dia meninggal, wa huwa kafir, meninggal dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka terhapus seluruh amalnya ya di dunia maupun di akhirat. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ini sudah sangat jelas. Sama ya ini juga. Maka nalil musyrikina ayya'muru masajidallah. Nah, ini tidak pantas orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah gitu ya. Sedangkan mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir gitu. Nah, ini mereka yang sia-sia pekerjaannya. Mereka kekal di dalam neraka. Nah, ini juga yang habitat a'maluhum ya, bahwa waladzina kadzabu biayatina, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami ya, mendustakan Al-Qur'an, mendustakan liqa'il akhirah ya, menemui akhirat. Nah, ini habitat a'maluhum, maka sia-sia atau hapus amalnya. Nah, ini mereka akan diberi pahala. Nah, kemudian
Wa may yakfur bil iman, barang siapa yang kufur sesudahnya beriman, yang murtad tadi ya, atau yang tidak menerima hukum-hukum Islam. Jadi yang diterimanya itu hukum-hukum kafir. Wa may yakfur, barang siapa yang kufur bil iman ya, sesudah mereka beriman, yaitu kufur di sini tidak menerima hukum-hukum Islam, faqad habita amaluhu, maka hapus amalnya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia termasuk orang yang merugi. Nah, kemudian sesungguhnya innalladzina kafaru, sesungguhnya orang yang kafir, wasaddu an sabilillah, dan menghalangi manusia dari jalan Allah. Kalau kita mudah-mudahan termasuknya yang ansarullah ya, penolong agama Allah, bukan saddu an sabilillah. Bagi orang-orang yang kafir, menghalangi orang-orang dari jalan Allah, tsumma matu, kemudian mereka mati wahum kufar, dalam keadaan kafir, fala yaghfirullah lahum. Nah, ini ya sudah sangat jelas. Kalau yang ini semuanya ya selintas saja. Nah, bahwa ini langsung saja ke sini. Nah, ini kesimpulannya bahwa dari ayat-ayat tadi, bahwa orang-orang yang meninggal dalam keadaan kafir, tetapi mereka pernah dulu ya, sebelum kayak artis kan banyak ya, misalnya mereka tetapi mereka dulu pernah melakukan hal-hal yang baik misalnya. Nah, ini Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka, bahkan Allah memberikan balasan, tetapi hanya sebatas balasan di dunia. Nah, jadi bagi orang-orang yang meninggal dalam keadaan kafir dan melakukan kebaikan-kebaikan ya, kan orang kafir juga ada melakukan amal-amal gitu ya, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan, mereka diberikan balasan, tetapi balasannya hanya sebatas balasan di dunia saja. Nah, ini kan firman Allah ya, bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man kana yuridul hayat man kana yuridul hayatad dunya wa zinatahan wa fi ilaihim a'malahum, bahwa barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, wa zinataha ya, nuwaffi ilaihim a'malahum, pasti kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia. Nah, ini di dunia gitu ya, seperti itu. Kemudian juga tentu saja banyak hadis ya, bahwa la yadlimu mu'minan, Allah itu tidak akan menzalimi seorang mukmin hasanah ya, karena satu kebaikannya saja, yu'ta biha fid dunya, pasti ya dia akan diberi rezeki di dunia. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, sedangkan orang kafir diberi makan karena beberapa kebaikan yang tidak dikerjakan karena Allah di dunia, sehingga apabila dia sudah sampai di akhirat, maka dia tidak lagi punya satu kebaikan pun yang diberikan balasan karenanya, karena sudah sama Allah dikasih di dunia. Nah, kemudian yang kedua, kalau tadi ya meninggal dalam keadaan kafir, tentu saja kalau berbuat kebaikan maka Allah balas hanya sebatas di dunia. Kalau yang kedua, orang kafir ya, misalnya jika orang kafir masuk Islam dan dia meninggal dalam keadaan beriman. Nah, kalau ini subhanallah ya, kayak Umar kan pernah kufur misalnya, kemudian kayak Muawiyah dan sahabat-sahabat lainnya ya, bahwa orang kafir masuk Islam kemudian meninggal dalam keadaan beriman. Sekarang juga banyak ya yang dari non muslim masuk ke Islam gitu ya. Nah, kalau ini maka Allah mengampuni keburukan-keburukannya, Allah ampuni seluruh ya, illa maqad salaf, apa yang sudah lalu itu Allah ampuni, dan kebaikan-kebaikan amalnya pada masa jahiliyah atau masa kekufuran sama Allah didatangkan lagi, dapat pahala. Nah, ini hadisnya apa? Nah, ini hadisnya seperti ini ya, bahwa idza aslamal abdu, apabila seorang hamba masuk Islam, fahasuna islamuhu, kemudian Islamnya bagus ya, yukaffirullah anhu kulla sayyi'ah, maka Allah menghapus darinya setiap dosanya, kana zalafaha wa kana ba'da dzalikal qisas al hasanah bi asyri amsalihah, bahkan Allah lipatkan ya, ila sab'i mi'ah dhi'fin wasayyi'ah bimithliha illa ayyatazawazallah anha. Jadi apabila seorang hamba masuk Islam kemudian bagus ya ketika dalam Islamnya, maka Allah menetapkan setiap kebaikan yang dulu pernah dia himpun ya sebagai pahala baginya, dan setiap keburukan yang dulu pernah dihimpunnya Allah hapus, Allah ampuni,
Kemudian sesudah itu berlaku kisos ya, satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Nah, jadi setelah masuk Islam, satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa ya, sampai 700 kali lipat gitu. Dan satu keburukan hanya dibalas dengan satu keburukan saja, kecuali jika Allah mengampuni keburukan itu. Nah, Allah itu Maha Rahim ya, betul-betul. Kalau kebaikan mah dilipat gandakan ya, bisa sampai 10 atau 700 kali. Tapi kalau keburukan mah kalau melakukan keburukan dibalasnya cuma satu keburukan saja gitu ya. Kecuali, nah ini pun jika Allah mengampuni keburukan itu. Nah, makanya di bulan Ramadan ya, di akhir-akhir ini kita mesti banyak membaca tadi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, itu harus terus gitu ya. Dosa kita setahun supaya dihapus gitu, dosa kita yang akan datang nih dihapus sama Allah. Nah, kemudian selanjutnya ya, sudah seperti itu kesimpulan di antara yang tadi. Nah, kemudian yang kedua adalah yang bisa merusak amal itu adalah riya. Nah, kalau riya itu masih termasuk syirik kecil ya. Nah, ini diantaranya di Quran surah Al-Maun ya, yang sering kita baca bahwa riya itu hati-hati gitu ya, hati-hati untuk riya ini karena sangat susah gitu ya. Fawailul lil musallin, maka kecelakaan bagi orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yang sholatnya lalai gitu ya, alladzina hum yuraun, mereka melakukannya dengan riya, ingin dipuji orang gitu ya. Nah, ini penyebutan riya di dalam hadis ya, sesungguhnya sudah disampaikan ya dalam masalah musyrik, karena riya itu sendiri merupakan syirik kecil. Nah, kemudian bahwa riya ini berasal dari kata ru'yah ya, ru'yah bukan ru'yah yang itu, bukan ada ya ru'yah ya, jadi ro'a ya, dari melihat ya, ro'a ya ru'yatan, ro'a ya ru'yatan, ru'yah. Nah, yang mana pelakunya itu memperlihatkan hal tertentu ya kepada orang-orang supaya dia memperoleh kedudukan di tengah mereka. Nah, sehingga apa yang dikerjakannya itu benar-benar hanya ingin mendapatkan keuntungan pribadi gitu ya, atau hanya untuk mendapatkan keuntungan di dunia gitu ya. Nah, tentu saja riya ini banyak macamnya ya, bentuknya berbeda-beda. Makanya Nabi sampai sesungguhnya yang paling aku takuti dari umatku adalah riya ya, inna akhwafa ma akhfu alaihin nas, riya, sesungguhnya yang paling Rasul takutkan di antara umat itu adalah riya. Nah, karena riya itu banyak macamnya, bentuknya berbeda-beda dan pengaruhnya sangat buruk. Nah, bahkan riya ini pengaruhnya bisa membatalkan pahala amal. Nah, ini misalnya di antaranya di dalam surah Al-Baqarah ya, bahwa kalladzi yunfiqu, langsung saja ke maknanya supaya tidak terlalu lama, bahwa seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya, nah, kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka perumpamaan orang semacam itu yang riya itu, bahwa seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih ya, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang kafir. Jadi saking riya itu tidak terlihat ya, sampai seperti itu gitu. Nah, apalagi Rasulullah tadi yang saya sampaikan bahwa inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar, sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan gitu ya, yang menimpa umatku ya, yaitu syirik kecil, riya, yaitu riya. Yaqulullah yaumal qiyamah idza juzi'an nas bi'amalihim idhabu ila ladzina kuntum turauna fid dunya fangduru hal tajiduna indahum jazaan. Jadi nanti itu di hari kiamat, orang yang riya itu mereka ya, kata Allah ya, yang memberikan balasan kepada amal mereka itu, idhabu, coba pergilah kalian ila ladzina kuntum turauna fid dunya, pergi kepada orang yang kalian berharap melakukan dulu amal itu, yang ingin kalian dilihat ya oleh mereka di dunia. Fanduru hal tajiduna indahum jazaan,
maka lihat gitu ya, apakah mereka memberikan pahala ya. Nah misalnya jadi sama Allah nanti diusir gitu ya, orang yang melakukan riya itu pergi kepada orang yang dulu kamu pernah ingin dipuji itu kepada siapa ya, lihat apakah kamu mendapatkan balasan nggak dari mereka. Nah di sini bahwa di antara bentuk dari riya itu sendiri adalah ayyakuma rajul, misalnya fayusalliya, seseorang dia melakukan sholat ya, fayuzayyinu sholatahu, maka dia memperbagus sholatnya, lima yaro min nadhari rajulin. Jadi di antara salah satu bentuk riya itu adalah bahwa tadi ya, seseorang berdiri sholat dan dia menghiasi sholatnya, jadi diperbagus sholatnya gitu ya, supaya terlihat dalam pandangan orang lain. Nah itu juga harus hati-hati ya. Misalnya kita kalau di rumah sholat ya biasa-biasa aja misalnya, tapi ketika di masjid bareng orang lain misalnya kita panjangin, misalkan terlihat seperti khusyuk misalnya. Nah itu juga hati-hati, itu salah satu bentuk dari riya. Jadi di antara salah satu bentuk syirik yang tersembunyi itu, seseorang yang berdiri sholat kemudian dia perbagus sholatnya supaya terlihat dalam pandangan orang lain bahwa sholatnya bagus seperti itu. Nah ini kan sangat sulit ya kita terhindar, makanya kita harus berlindung sama Allah. Nah oleh karena itu jauhilah riya. Ini adalah bencana yang sangat jahat yang bisa menggugurkan amal dan bisa menjadikan sia-sia. Nah jadi apalagi orang yang riya itu akan yang pertama kali menjadi santapan neraka gitu ya. Nah seperti itu, karena kan ketika di dunia dia sudah mendapatkan pujian atau mendapatkan kedudukan yang terhormat. Nah seperti itu. Nah kemudian yang ketiga adalah tadi yang pertama musyrik ya, musyrik kufur gitu ya. Kemudian yang kedua adalah riya yang bisa menghapus amalan. Nauzubillah ya, kita misalnya melakukan apapun gitu ya, jangan sampai riya atau ingin dipuji oleh orang lain, ingin mendapatkan kedudukan. Betul-betul harus kita taklukkan ya hawa nafsu kita, karena jadi niat itu harus terus diluruskan gitu ya. Kadang kan di awal kita ikhlas, tetapi tiba-tiba di tengah karena setan mengganggu terus ya, tiba-tiba muncul kemudian. Nah itu makanya terus di-upgrade niat gitu, luruskan gitu, jarum hati kita bengkok sedikit, luruskan lagi. Nah seperti itu. Nah kemudian yang ketiga adalah menyebut-nyebut sedekah dan menyakiti orang yang diberi. Nah ini juga hati-hati ya, kita engkau ngasih gitu ya, udah ngasih begini gitu ya, sampai yang dikasihnya teh sakit hati. Nah itu bisa terhapus ya. Nah ini misalnya kayak kita ngasih nafkah, ini kan perbuatan ma'ruf, perbuatan baik gitu ya, yang bisa mendekatkan diri kita sama Allah dengan infak yang kita lakukan itu. Dan Allah sudah memuji, Allah sudah menyanjung hamba-hambanya ya yang infak di jalan Allah. Nah ini sudah sangat tahu ya di Al-Baqarah ayat 262 bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yunfiquna amwalahum, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah ya, fisabilillah, tsumma la yutbi'una, kemudian tidak mengiringi ma'anfaku, apa yang dinafkahkannya itu, manan, tidak menyebut-nyebut, manan itu menyebut-nyebut pemberiannya, wala adzan, dan tidak menyakiti. Nah wala adzan lahum ajruhum, maka bagi orang tersebut adalah pahala inda rabbihim, di sisi Allah, wala khaufun alaihim, dan tidak ada rasa takut, walahum yahzanun, dan mereka tidak sedih. Nah jadi ini hati-hati ya bagi orang yang mudah-mudahan ketika kita berinfak itu betul-betul la yutbi'una ma anfaqu, tidak disertai dengan manan, tidak disertai dengan menyebut-nyebut ya terhadap orang yang kita kasih infak itu, wala azan gitu ya, tidak menyakiti ya si penerima itu. Nah jadi bahkan kan di ayat selanjutnya, qaulun ma'ruf, ucapan yang baik itu khair, lebih baik daripada kita infak tetapi disebut-sebut atau menyakiti. Misalnya udah dikasih ini tapi malah gini. Nah itu misalnya. Nah ini bahwa jangan sampai ketika kita berinfak itu menyebut-nyebut ya pemberian, dan tidak boleh menyakiti perasaan orang yang diberi, karena ini bisa menghilangkan pahala sedekah ya, bahwa
dalam surah Al-Baqarah di sini lebih tegas lagi bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum, janganlah kamu ya menghilangkan sedekah kalian, pahala sedekah kalian, bil manni, dengan menyebut-nyebut, wal adza, dan menyakiti perasaan si penerima. Udah dikasih, apalagi misalnya kalau ke anak katanya, kamu teh udah disekolahin, udah di ini misalnya, itu juga jangan sampai, tapi masih begitu misalnya, itu juga apalagi sampai menyakiti hatinya gitu ya. Nah, atau ke siapa, ke saudara misalnya kita berinfak atau ke orang lain ya. Jadi hendaknya mengeluarkan sedekah itu betul-betul mengharap ridha Allah, jangan menunggu sesuatu dari manusia. Bahkan ucapan terima kasih, berharap ucapan terima kasih juga kita nggak boleh gitu ya. Bahwa wa yut'imuna ta'am, dan mereka yang memberikan makanan ala hubbihi, yang disukai ya, makanan yang disukai, miskinan, kepada orang miskin, wa yatiman, dan kepada anak yatim, wa asiron, dan kepada tawanan ya. Innama nut'imukum, sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian liwajhillah, karena betul-betul mengharapkan ridho Allah, la nuridu minkum, kami tidak menghendaki dari kalian itu jazaan, tidak menghendaki balasan, wala syukuro, tidak pula berharap ada ucapan terima kasih. Kalau di Sunda kan meni tenuhun-nuhun acan dibere teh, kalau di Sunda harus gitu ya, nggak tahu diri misalkan, nggak ada ucapan terima kasihnya. Nah itu nggak boleh. Kita pokoknya yang ngasih aja, nggak boleh misalnya ada pikiran ingin diberi balasan atau ingin diucapkan terima kasih. Sakit hati kalau nggak terima kasih. Kalau kita ngasih ke hodimah misalnya, ngasih ABCD, ya Allah misalnya nggak terima kasih gitu ya, ucapan terima kasih aja misalnya. Nah itu juga menghapuskan ya, sedekah kita akan terhapus dengan harapan-harapan kita yang semacam itu gitu. Nah, bahwa ketika kita bersedekah harta ya, karena mengharap balasan dari yang kita beri gitu ya, maka tidak akan mendapatkan ridho Allah gitu. Nah, misalnya begitu juga ketika kita sedekah karena terpaksa gitu ya, kemudian menyebut-nyebut pemberian, nah itu juga terhapus ya. Jadi Allah itu hanya akan menerima dari orang yang mukhlisin. Allah itu hanya akan menerima dari orang yang ikhlas gitu ya, yang betul-betul ketika ngasih itu betul-betul karena Allah gitu, betul-betul karena mendapatkan ridha Allah, tidak ingin dipuji, tidak ingin disanjung-sanjung gitu ya. Karena orang ini yakin bahwa menyebut-nyebut pemberian kepada orang lain dan menyakiti si penerima itu akan merusak perbuatan dan menghilangkan pahala sedekahnya. Misalnya dia tuh udah, saya tolong begini, kalau nggak ada saya mah bakal begini. Nah itu hati-hati ya, bahwa apapun yang kita lakukan, kita dalam rangka mencari ridho Allah, dalam rangka mencari rahmat Allah. Nah ini bahwa Rasulullah bersabda, salah satun, ada 3 orang, layak balullah minhum, Allah tidak menerima ya ibadah ya dari mereka ya, yang wajib ataupun yang sunnah ya, sorfan wala adalan, yang wajib atau yang sunnah, yaitu apa saja, yaitu orang yang durhaka kepada orang tua ya, aqiqun ya, wamananun, yang menyebut-nyebut sedekah kalau sedekah itu disebut-sebut, wa mukadzibun bil qadar, orang yang mendustakan takdir. Nah jadi ada 3 orang yang Allah nggak mau menerima ibadah wajibnya ya, sholatnya nggak mau diterima sama Allah. Jadi 3 kelompok, 3 orang yang Allah tidak menerima baik ibadah wajib ataupun ibadah sunnahnya ya, sholatnya, saumnya, hal-hal sunnahnya tidak diterima, yaitu orang yang durhaka terhadap orang tua, kemudian wamananun, nah ini selalu menyebut-nyebut ya, ketika bersedekah itu disebut-sebut gitu ya, wa mukadzibun, dan yang mendustakan bil qadari, takdir. Ini juga harus hati-hati ya, bahwa barang siapa yang menyebut-nyebut kebaikan maka akan lenyap ya syukurnya, dan barang siapa yang merasa takjub ya terhadap perbuatannya sendiri maka pahalanya hilang gitu. Alhamdulillah saya mah misalnya begini ya, menyebutkan misalnya tadi sedekah yang sudah dia lakukan, nah seperti itu maka lenyap pahalanya gitu ya.
Nah, jadi kebaikan yang paling baik ya pada setiap waktu itu adalah perbuatan yang tidak dilanjuti dengan menyebut-nyebut. Jadi kita apalagi sebagai perempuan ya, itu gatal kalau nggak disebut-sebut, kalau nggak obrolan itu pasti gitu ya, ada misalnya nyerempetnya gitu. Nah, itu harus kita tahan. Nah, jadi dalam Al-Baqarah 263 tadi ya, bahwa latu betilu tadi misalnya, bahwa latu betilu sodakotikum bilman niwal adha, jangan sampai ketika kita sedekah menyebut-nyebut ya dan menyakiti yang si penerima. Kalau kita tidak bisa membantu orang lain, bahkan perkataan qaulun ma'ruf, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan si penerima. Nah, bahwa Allah itu maha kaya gitu, ngapain gitu nolong tapi disebut-sebut bahkan menyakitkan perasaan si penerimanya. Nah, ini juga harus hati-hati ya, kita mudah-mudahan di bulan Ramadan lebih tersadarkan lagi. Terkadang kita tidak dengan sadar gitu ya melakukan hal-hal semacam ini gitu. Nah, dan yang keempat adalah mendustakan takdir. Ini mendustakan takdir ya, ini juga harus hati-hati bahwa seorang mukmin ya tidak dianggap sah ya kecuali dia itu beriman kepada takdir Allah, baik khairihi wa syarihi, baik takdir baik ataupun buruk gitu ya. Bahwa kita harus tahu bahwa bencana yang akan menimpa niscaya tidak akan luput dari piaunillah ya, pengawasan Allah gitu. Bencana yang sudah ditakdirkan bakal luput dari orang itu dan tidak mengenai orang itu. Nah, maka itu juga atas bi'ayunina kalau dalam bahasa Al-Quran ya, itu semuanya atas pengawasan Allah. Nah, bahasa seperti itu ya, bahwa tadi ya diantaranya hati-hati ada mukadzibun bil qadar, yang mendustakan takdir ya. Diantaranya di sini ada Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'an ya, Abdullah bin Mas'ud dan Huzaifah al-Yaman, bahwa Rasulullah pernah bersabda seperti ini, langsung saja ya, andaikan Allah mengazab seluruh penduduk langit dan bumi, maka dia tidak zalim terhadap mereka. Dan andaikan Allah merahmati mereka, maka rahmatnya itu lebih baik bagi mereka daripada amal mereka. Andaikan engkau membelanjakan emas seperti gunung Uhud di jalan Allah, maka Allah tidak akan menerima amalmu sehingga engkau beriman kepada takdir. Dan engkau tahu bahwa bencana yang menimpamu itu bukan untuk menyalahkanmu, dan apa yang membuatmu salah bukan untuk menimpakan bencana kepadamu. Andaikan engkau mati tidak seperti ini, maka engkau akan masuk neraka. Nah, jadi ketika mulai muncul misalnya mendustakan terhadap takdir di generasi pada akhir generasi sahabat, maka para tabiin berbondong-bondong mendatangi para sahabat Nabi yang masih hidup. Mereka minta fatwa ya tentang gejala ini. Jadi banyak yang mendustakan takdir nih. Sehingga diantaranya ya orang yang mempermasalahkan takdir di Basrah ya, ada Ma'bad bin al-Juhani ya. Di sini misalnya diceritakan ya bahwa aku dan Hamid bin Abdurrahman al-Humairi pergi untuk mengerjakan umroh ya atau haji. Kami berkata, andai kata gitu ya bertemu sahabat Rasulullah, kita akan bertanya kepadanya tentang apa yang dikatakan orang-orang mengenai takdir. Nah, kemudian berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kami bertemu dengan Abdullah bin Umar, dengan Ibnu Umar ya. Ibnu Umar yang sedang masuk masjid. Kemudian kami berjalan di samping kiri dan kanan Ibnu Umar, dan aku mengira temanku menunggakisiku untuk berbicara. Maka aku katakan, wahai Abdurrahman, sesungguhnya di tengah kita sudah muncul nih berapa orang yang membaca Al-Quran dan menggali ilmu. Kemudian dia menyebutkan keadaan mereka, dan mereka beranggapan bahwa takdir itu tidak ada, dan suatu urusan itu tiba-tiba ada saja gitu ya, tanpa didahului takdir dan terlepas dari ilmu Allah. Kan kita tadi sudah membahas ada Qadariyah ya, kemudian ada yang sebaliknya Jabariyah misalnya, bahwa banyak gitu ya berseliweran beranggapan bahwa takdir itu tidak ada, dan berbagai hal itu adanya itu tiba-tiba gitu ya, tanpa didahului takdir dan terlepas dari ilmu Allah. Nah, kemudian Abdurrahman berkata, nah jika engkau bertemu mereka, maka katakan kepada mereka, sesungguhnya aku berlepas diri dari mereka dan
mereka berlepas diri dariku. Ini bari'um minkum, ya, bahwa aku berlepas diri dari mereka. Demi sumpah Abdullah bin Umar, ya, andai kata salah seorang di antara mereka punya emas sebesar gunung Uhud, kemudian dia infakkan, ya, maka Allah tidak akan menerimanya sehingga dia beriman kepada takdir. Jadi tentang takdir ini, ya, bagaimana kita mengimani takdir, ya, bahwa Abdurrahman juga berkata, ya, ayahku Umar bin Khattab pernah memberi ketahuku. Nah, kemudian menyebutkan hadis yang mal iman, mal islam, mal ihsan, yang tentang itu, ya, bahwa antu minabillah wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi, al islam anta syahada alla ilaha illallah wa tuqima shalah wa tu'tiya zakah wa tasuma ramadan wa tahajjal bait man istata'a ilaihi sabila. Yang ihsan itu anta budallah ka annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Nah, tentang hadis itu, nah, jadi intinya kita harus meyakini bahwa dalam tadi, ya, dalam ayat tentang iman harus tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, bahwa tidak disebut seorang mukmin, ya, ketika dia tidak mengimani takdir khairihi wa syarrihi, baik takdir baik ataupun takdir buruk. Tentang masalah takdir sebetulnya sudah kita pernah bahas, ya, bahwa bagaimana tentang takdir ini, walaupun memang kita juga harus membahas yang sesungguhnya, bagaimana memahami takdir secara benar itu seperti apa. Tetapi kalau dalam hadis ini yang panjang itu hanya sekilas, bahwa yang dimaksud rukun Islam itu seorang muslim itu tadi, ya, yang antasyhada alla ilaha illallah sampai tahajjal bait man istata'a ilaihi sabila. Kalau yang disebut mukmin itu antu minabillah wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wa tu'mina bil qadari wa khairihi wa syarrihi, mengimani takdir baik dan takdir buruk. Jadi jangan sampai tidak meyakini bahwa misalnya kesuksesan kita, kan ada paham-paham tertentu yang bahwa saya sukses itu karena diri saya, gitu, ada tanpa campur tangan dari Allah, misalnya ada kan. Bahkan saya juga punya santri yang seperti itu, gitu, ya, bahwa dia itu merasa kesuksesannya itu tanpa ada campur tangan dari Allah, bahwa dia itu bisa sesukses itu karena usaha atau kerja kerasnya dia sendiri. Ini hati-hati juga, ya, para generasi muda kita atau anak-anak kita, gitu, ya, kadang mereka itu merasa bahwa apapun yang diperoleh di dunia itu berkat kerja keras dia, gitu, tanpa ada campur tangan dari Allah. Sekarang itu udah banyak paham-paham semacam itu, ya, bahwa mereka tidak melibatkan Allah, tidak merasa Allah yang bantu, gitu, ya, tidak merasa dengan kedudukan atau jabatan atau kesuksesan menjadi pengusaha yang sukses itu, merasa itu bahwa itu adalah usaha mereka sendiri, gitu. Nah, jadi nauzubillah, ya, jangan sampai berpikiran semacam itu, karena kalau berpikiran semacam itu artinya terhapus, amalnya itu akan terhapus. Walaupun tadi dia, ya, punya emas sebesar gunung Uhud pun maka tidak akan diterima, gitu, ya, sampai dia itu beriman terhadap takdir Allah. Dan untuk memahami takdir ini mungkin kita akan bahas suatu saat, ya, bahwa memahami takdir yang sesungguhnya itu seperti apa. Nah, terakhir saja ini tanggungnya udah sampai 5, ya, meninggalkan sholat asar. Nah, ini juga, ya, bahwa bisa menghapuskan juga. Nah, ini Allah menyuruh kepada hamba-hambanya supaya mendirikan sholat, selalu menjaga, ya, sholat ini dengan dan mengkhususkan tentang sholatul wusta, sholat asar. Nah, ini ada sama Allah di garis bawahi ini tentang sholat asar. Enggak di garis bawah gimana, karena kan ini lagi produktifnya kan, lagi sibuknya, lagi masa pulang capek letih setelah seharian bekerja, setelah seharian melakukan berbagai aktivitas, terkadang banyak yang terlewat, gitu, ya, dengan sholat asar ini. Maka Allah mewanti-wanti, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu ala sholawat, peliharalah, ya, segala sholat kalian. Semua sholatnya harus dipelihara, bukan berarti hanya sholat asar saja, ya. Hafidhu ala sholawat, peliharalah seluruh sholatmu. Wassolatil wusta, tetapi ada penegasan, dan peliharalah sholat wusta. Dan para ulama sepakat sholat wusta di sini, ya, walaupun ada berbeda pendapat sih, tapi sebagian besar berpendapat bahwa sholat wusta di sini adalah sholat asar. Waqumu lillahi qanitin, dan sholatlah kalian, ya, qanitin, dengan khusyuk. Nah, ini Allah mengingatkan kita sebagai manusia supaya tidak meninggalkan sholat wusta. Karena misalnya tadi, ya, tanggung nih, misalnya yang dagang tanggung, misalnya di perjalanan nggak keburu, misalnya, jadi karena
untuk keluarga karena hal-hal duniawi kita, sehingga Allah mengkhususkan bagi pelakunya dengan ancaman yang keras. Nah, di sini bahwa fawailul lil musallin, maka kecelakaan bagi orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Rasulullah menyampaikan bahwa alladzi tafawwatahu sholatul asri ka'annaha wutira ahlahu wa malahu. Orang yang tidak mengerjakan sholat asar, yang luput ya, alladzi tafawwatahu, yang luput atau tidak mengerjakan sholatul asri, sholat asar, ka'annaha, seakan-akan dia itu wutiro ahlahu, ditinggalkan sendirian oleh keluarganya, wa malahu, oleh hartanya. Nah, bahwa di sini diantaranya dari Abu Malih ya, Amir bin Usamah bin Umair al-Hazali, dia berkata bahwa kami bersama Buraidah dalam suatu peperangan pada suatu hari yang mendung ya. Kemudian dia berkata, segeralah melakukan sholat asar, karena Nabi pernah menyampaikan seperti ini, man taraka sholat al-asri, barang siapa yang meninggalkan sholat asar, faqad habita amaluhu, maka amalnya telah lenyap. Jadi man taraka sholat al-asri, barang siapa yang meninggalkan sholat asar, faqad habita amaluhu, maka amalnya telah lenyap. Nah, ini ya ditakhrij dari hadisnya Imam Bukhari ya. Kemudian Al-Baihaqi, Al-Baghawi ya, dan lain-lain itu sahih ya hadisnya. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat asar, faqad habita amaluhu, maka amalnya sudah lenyap. Nah, kemudian itu saja ya, hanya 5 dulu. Ini sudah 6:30. Kita lebih berhati-hati lagi dengan kebaikan-kebaikan ya, ketaatan-ketaatan yang sudah kita kumpulkan sama Allah. Kita senantiasa berdoa ya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, taqabbal minna, terimalah ya amal kami. Makanya nanti kan disunahkan, yaitu di Idul Fitri kan, taqabbalallah minna wa minkum, semoga Allah menerima ya amal ibadah kita selama Ramadan dan amal ibadahmu selama Ramadan. Qiyam Ramadan kita, tadarus kita, saum kita, infak sedekah kita. Nah, jadi harus lebih berhati-hati lagi, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang bisa melenyapkan gitu ya, menghapus amal kita. Mungkin hanya itu saja. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan ya. Rabbana ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Demikianlah ya 5 hal yang bisa membuat amal kita menjadi sia-sia, membuat amal seseorang menjadi terhapus ya, berbagai kebaikannya terhapus dengan amalan-amalan tadi. Nah, mudah-mudahan kita lebih ihtiyat, lebih berhati-hati lagi, dan Allah memberikan hidayah taufik kepada kita semua. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira Bunda Dr. Fenty atas materi pada hari ini. Semoga Allah mengkaruniakan kita pemahaman dan dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, marilah bersama-sama kita tutup acara kajian kita pada hari ini dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis dan hamdalah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira atas kehadirannya pada semua partisipan pada hari ini. Barakallahu fiik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah semuanya, semoga sehat-sehat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live.